jujur banyak orang yang datang terus kemudian ke gue gitu ya untuk cek fisik mereka tuh mengeluhkan, "Dok, heart rate gue kok gampang banget naik." Gitu. Dan tadi tuh yang gue tahu dari sudut pandang para pelari gitu ya. Ada mereka yang memang memperhatikan heart rate, ada orang yang memang tidak terlalu memperhatikan Memperhatikan. itu. Nah, sebelum gue bahas secara saintifiknya, Bung David sendiri yang mana? Ada jejak kemungkinan dia kena serangan jantung yang sepersekian second. Ya, Itu suggest-nya apa jadi selanjutnya? begitu kemarin ya, begitu pasien datang dapat kan tuh ada tuh hasil apa namanya, wah ini kayaknya pernah serangan jantung. Yang pertama kali gue bilang, "Pak, coba belajar bertahan." Jadi kalau ada serangan bisa bertahan. Wow. Wih, bertahan. Masih bareng saya David Rizal dan rekan saya dokter yang satu ini. Dokter Dika di sini. Halo semuanya. Ketemu lagi di Run Investigasi di mana kita bakal membahas hal-hal yang sekarang nggak jurang-jurang amat sih. Enggak. Kaget ay. Halo semuanya, halo. Kenapa kayak lagi pesta ulang tahun anak-anak ya? Langana, Iya. halo. Halo. Ya pokoknya gini, halo kita mau ngebahas soal heart rate yang tinggi ketika berlari. Apakah itu normal? Ataukah itu pertanda bahwa sinyal tubuh sudah memberikan berhenti aja. Atau gini ya tadi, apakah ada juga pertanyaan gini, apakah kita itu kalau lari itu lebih mending kita dengerin heart rate atau dengerin napas? Itu juga banyak tuh gitu kan. Atau dengerin gibahan orang, itu kan juga banyak tuh, lagi lari sambil gibah, itu juga termasuk. Itu kenapa aku sekarang udah gak pernah lari pakai musik. Karena lebih baik aku dengerin gibahan orang pelari. Astagfirullahaladzim, dosa, Lebih asik. Bung David, dosa. Tapi sekarang, nah kita mau ngomongin itu, karena gitu tadi, apakah memang sebenarnya heart rate itu segitu pentingnya? Karena jujur, banyak orang yang datang terus kemudian ke gue gitu ya untuk cek fisik mereka tuh mengeluhkan, "Dok, heart rate gue kok gampang banget naik." Gitu. Dan tadi tuh yang gue tahu dari sudut pandang para pelari gitu ya, ada mereka yang memang memperhatikan heart rate, ada orang yang memang tidak terlalu memperhatikan itu. Nah, sebelum gue bahas secara saintifiknya, Bung David sendiri yang mana? lebih memperhatikan heart rate. Karena dulu pertama kali lari dan tahu jam secanggih ini. Wih, coba dong apa sponsornya? Jangan dong, Soalnya soalnya produsernya beda. Oh, beda. Alirannya beda. Iya, nggak gue panggil nama lu barusan. Jadi heart rate selalu tinggi awal-awal. Terus disarankan sama teman-teman, yuk latihan MAF biar turun. Maximum aerobic function training alias Betul. zone 2 orang Iya, bilangnya. zona 2. Tapi lama. Sampai akhirnya butuh waktu setahun sampai benar-benar ketika berlari itu heart rate-nya sesuai dengan kriteria usia. Oke. Gitu. Usia Bukannya sekarang 58 ya? Enggak, 85. Tua banget ya. Tua banget. Bener kan? Heart rate kan sesuai dengan gini, usia juga kan? jadi kalau kita bicara maximum heart rate namanya. Atau heart rate maksimal, memang ada rumusnya tuh. Iya. Rumusnya tuh kan MC kuadrat. Bukan. Itu namanya Albert Einstein. bukan. Apa itu? Mariah Carey, MC Quadrat. Aduh, kok bisa kepikiran ke sono. Tapi lanjut. Intinya adalah yang namanya rumus 220 dikurang usia yang mungkin banyak diketahui teman-teman, itu sebenarnya adalah estimasi. Jadi kita mau tahu kira-kira kita tuh bisa dimentokin tuh sampai berapa. Oke. Cara yang paling ampuh, cara yang paling akurat. Gue mau apa sih ini? Kayaknya gue kurang kopi no. Tapi kode biar dikasih kopi. Aku udah teh. Cara yang paling akurat adalah dengan melakukan tes treadmill. Jadi lo lari di waktu itu saya di tempat dokter nih. Ya, di Wells Pro. Awas lu berani ngekat barusan Wells Pro gua. Jadi intinya adalah kita coba push sampai benar-benar mentok. Ada di mana sih dia gitu. Tapi kan gak semua orang punya kesempatan untuk tes kayak begitu kan. Betul. Makanya dibuatlah sebuah penelitian yang memang akhirnya ketemu itu salah satunya rumusnya si 220. Nggak cuma itu, ada banyak banget sebenarnya rumusnya. 220 kurangi umur. Ada yang 217 dikurangin sekian persen dari umur. Macam-macam. Coba 220 kurang kurangi umur. 36. Emang 36? 36. Ah, beneran 36. Bentar lagi master. Duluan kamu kayaknya. Garing lebih tua aku. Nah, kita seangkatan, Bung. Iya. Oke, baiklah. Terus. 184. Ya, berarti kalau Bung David itu mentoknya ngegas, 184. estimasinya mentok di 84. Mungkin gak lebih? Ya mungkin aja. Kan punya estimasi. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa diperlukan ada estimasi? Karena orang itu perlu dizonasikan. Oke. Kira-kira kalau dia mau latihan itu ada di berapa persen dari nadi maksimal itu. Oke.
Masalahnya gini, banyak orang yang kemudian memang secara genetik, kemudian juga secara variasi individu, itu gampang naik. Nah ada nih temen, jadi dia itu pelari cepat. Kayak HM-nya sudah 1 jam 44 lah. Hmm. Nah dia bilang gini, Mas gue selalu jebol. Bahkan jamnya ini tuh karena 220 Nadinya? heart-rate-nya. Iya, maksudnya artinya. Cuman dianya ngerasa biasa aja, Iya. nggak ngos-ngosan. Nah itu gimana tuh? Ya tadi, makanya memang ada beberapa orang yang gue nyebutnya heart rate-nya gampang ngaceng gitu. Hey, Itu lolos sensor gak barusan? Enggak apa-apa, ya tuing gitu, ya kan? Tuing. Ya kan ngaceng gitu. Jadi istilahnya, diulang lagi. Jadi intinya adalah gini, kalau gue. Pertama adalah yang namanya batas heart rate, Ha-ha. itu sebenarnya sama aja kayak lu kemudian lihat speed limit di tol. Oke, Yang 80 maksimal. 100 gitu. Oke. Itu adalah angka yang dianggap aman. Kalau misalnya lu mau lebih dari itu, boleh nggak? Sebenarnya kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa ya. Iya. Astagfirullahaladzim, gue malah ngajarin yang enggak lagi. Tapi maksud gue gini, maksud gue, Asalkan jangan terlalu over. ya. Lebih dikit gak apa-apa. Ya, selama nggak ada speed gun gitu kan, sekarang suka ada speed Ada. gun tuh. Tapi maksudnya gini, kalau lu mau berlari atau kayak kita masih main analogi nih ya. Ya. Lu mau ngebut melewati si limit itu, ya lu pastikan dulu pertama apa? Mobil lu aman. Setirnya bener, bannya semuanya masih mulus, bukan masih mulus, masih bagus Oke. ya kan. Artinya apa? Kalau misalnya emang kita pengen bermain melewati si limit yang pakai itu hitungan tadi, ya kita harus pastikan memang kita punya jantung itu aman. Jadi buat tadi yang misalnya temannya Bung David, kalau lari kok misalnya gampang banget jadi 170, Gampang 180, gampang ngajeng gitu maksudnya kan. Nah, itu kita pastikan dulu bahwa itu merupakan sebuah hal yang bukan penyakit. Oh. Dan kita pastikan jantungnya normal-normal saja. Tapi ketika ada pelari yang kebiasaan heart rate-nya naik tinggi, apakah disarankan untuk ya udah cek Gini, jadi kalau gue, ya ini bukan promo ya, tapi maksudnya kalau misalnya datang ke klinik dan ingin tes seperti yang Bung David kerjakan, salah satunya adalah untuk melihat itu. Oke. Karena sering banget orang itu ternyata begitu dia udah berlari sampai nadi yang tadi dianggap tinggi, rupanya secara metabolisme belum. Biasa aja gitu maksudnya. Tadi yang Bung David bilang, ada orang nadi sampai mendekati 200 tapi napasnya masih fine-fine saja. Hah. Itu mungkin artinya adalah dengan nadi segitu, metabolismenya masih fine-fine saja. Dan selama kita lihat jantungnya normal, nggak ada masalah, ya bisa kita katakan, ya silahkan teruskan, go on. Oke, kan gini, kalau di kasusku, Hmm, kalau proses latihan, hmm. itu selalu kayak masih bisa tuh kontrol Jaga, ya. kontrol heart rate. Oke. Karena ya namanya latihan tidak ada Ya, pressure lebih. nggak ada pressure, Betul. ya ngerti. Tapi setiap race baru langkah pertama setelah flag off, Ya. setelah Yano bilang 3, 2, 1 go. Ya, makanya. Itu udah 170. Karena ada How excitement juga. come? Iya. Apakah memang itu pengaruh juga gara-gara mungkin kita nervous? Itu high apa tinggi badan 170? Tinggi badan saya seperti heart rate saya kalau latihan 165. Oh iya, oke baiklah. Nggak nyampe 170. Nggak nyampe ya. Tapi itu gini, kalau gue intinya tadi, kalau misalnya emang kita mau ngegas melewati limit yang tadi udah dikalkulasikan, as long as kita yakin kita punya jantung aman-aman aja, ya udah silakan. Cuman tadi jangan yakinnya itu yakin-yakin tidak berdasar gitu. Makanya kenapa gue sangat menganjurkan kalau emang lu segitu nge-pushnya, lu check up. Kemari. Nggak ada. Jangan disebut jangan, lagi. Jangan. Nggak boleh jualan. Berarti memang harus dicek dulu lebih lanjut. Gitu. Kenapa nih kok bisa jebol terus Iya, heart rate-nya? karena menurut gue gini juga Bung David, kan kalau ada yang bilang bahwa ya as long lu ngerasa fine-fine aja ya nggak apa-apa. Masalahnya dalam dunia kesehatan yang namanya menilai sesuatu itu harus dengan yang objektif dan subjektif ya kan. Oke. Kalau lu ngomong oke gue fine-fine aja, napas gue enak, segala macam, itu kan subjektifnya. Iya. Tapi kan tetap kita mesti punya data objektifnya. Apa? Ya tadi nadi, kalau kita ngomongin kardio kan, lari kan nadi yang dilihat. Oke. Jangan sampai lu bener-bener mengenyampingkan sekali tuh si yang objektif gitu kan. Makanya kenapa kalau gue ngeliatnya, ya udah as long as emang tadi lu udah periksa, dan emang lu apalagi tadi sampai CPT ya kayak yang Bu Nafi kerjain. Itu kan langsung kelihatan, oh rupanya di nadi sekian meskipun tinggi, metabolismenya fine-fine saja. Ya udah, jadi silakan. Nah, satu itu. Yang kedua, amati juga biasanya gimana. Tadi Bung David misalnya bilang, temennya ada yang baru lari udah 100. Bukan temennya, ini. Oh diri sendiri? Oh iya. 170, 175 baru pertama kali Oke. melangkah.
Enggak, gue bukan mau ngebahas itu. Lebih karena yang tadi misalnya ada temen yang Oh, katanya lari kenceng, ngebut ya kan? 200-an. 200-an. Nah, kalau memang dia biasanya memang seperti itu, berarti memang kemungkinan besarnya emang tipikal heart-nya kayak gitu. Tapi jantungnya. bukan dibiasakan, harus cek lagi. Iya, maksud gua kalau emang udah ngecek apalagi dan Heeh. memang fine-fine saja, ya udah berarti memang kondisi dia secara variasi genetiknya atau variasi individunya memang adalah seorang yang gampang naik heart rate-nya. Cuman, nah ini misalkan ada orang yang memang biasanya pas lagi latihan nih ya, Hah. main di 140 atau 50, kok tiba-tiba jadi 170. Kita nggak ngomongin pas race ya. Oke. Kalau race kita ngomonginnya banyak, dari excitement sampai kurang tidur. Oke, Itu kan juga benar. ngaruh kan, kadang orang Iya. mau race kan, Foto-foto, iya. foto-foto bib sampai lama. Kepikiran. Kemalaman. Iya, iya. Setuju kan? Abis foto dicetak dulu gitu kan di ruang merah. Agak berlebihan. Tapi intinya gitu, kalau misalnya kita ngomongin dalam kondisi yang sama, kenapa tiba-tiba jadi naik ya heart rate gue? Itu dia. Disitulah gue nggak mau itu diabaikan. Artinya kalau ada sesuatu biasanya A, tiba-tiba B, pasti ada sesuatu. Di luar kebiasaan harus benar-benar dapat atensi lebih. Iya. Karena patut diduga Iya. terjadi kenapa-kenapa. Iya, walaupun mungkin kenapa-kenapanya nggak selamanya parah juga. Itu tadi yang gue bilang, sesimpel lo dehidrasi. Dehidrasi Oh. sebelum. Bukan kenapa-kenapanya, berarti penyebabnya. Iya, maksudnya gini, nggak selalu orang yang tiba-tiba heart rate gampang naik itu, oh jantungnya bermasalah gitu, Iya. nggak selalu. Kadang orang dehidrasi pun juga bisa bikin Heart rate naik. tinggi. Hmm. Tapi sekarang dampaknya dari heart rate tinggi. Pernah nggak dok menemukan kasus misalnya, ini heart rate tinggi nih, Hmm. terus dia pingsan, terus ada apa dengan jantungnya. apa. Gampangnya gini, kalau misalnya kita heart rate tinggi, berarti kan kebutuhan oksigen dia makin besar. Oke. Di saat pembuluh darahnya itu ada yang nyempit dikit aja, gimana mau ngasih oksigen deh? Tapi dirimu pernah ada kasus Oh seperti itu? ada, kemarin gue baru dapet, tapi bukan pas di race. Oke. Jadi ada, aduh gue ngomongin pasien harusnya nggak boleh, tapi kan nggak sebut nama ya. Iya kan sebut aja Udin. Iya, jadi sebut aja Bambang Alfarizi. Lengkap banget, enggak, bukan, sumpah bukan itu namanya. Jadi intinya adalah pasien gue ini, dia itu kemarin abis ikut sebuah race lah, gue juga akan sebut Iya. nama race-nya apa. Festival. Bukan. Festival lagi. Itu kan episode yang kemarin bahas festival. Udah lah. Terus. Intinya dia ikut sebuah race, tiba-tiba dia pas lagi lari, mungkin karena semangat gitu ya, dia lari sakit dada. Oke. Sakit dada, terus kemudian dia ke tenda medis, cuma dikasih pereda nyeri aja waktu itu, lari lagi. Pas dia akhirnya selesai, dia nggak lama ke tempat gue EKG, rupanya ada jejak pernah kena serangan jantung. Kemungkinan kita anggap, oh pas lagi lari itu. Ketika sakit itu dia kena serangan jantung Sebenarnya serangan sebenarnya. jantung, tapi survive karena mungkin nggak terlalu besar lah sumbatannya gitu. Kupikir semua orang kena serangan jantung udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh enggak, serangan jantung itu kan bisa macam-macam derajatnya. Ada yang survive, ada yang akhirnya henti jantung, tergantung kondisinya. Intinya adalah ya tadi, kenapa kok dia bisa kena serangannya pas lagi race? Karena tadi pas lagi race kan dia jantung berdetak dengan sangat kencangnya kan. Dan di saat dia oksigennya butuh banyak karena lagi tugas berat, si pembuluh ada yang nyempit ya kan. Ya udah, serangan lah. Tapi orang itu akhirnya nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa, lagi planning buat maraton berikutnya. Nah, suggest dari seorang dokter yang tahu bahwa, wow, bejir. Di sini ada Gua nggak pernah ada bejir jejak. sih. Iya, gaul. Jejak petualang. Bukan. Ada jejak kemungkinan dia kena serangan jantung yang sepersekian second. Ya. Itu suggestnya apa? Jadi selanjutnya? begitu kemarin ya, begitu pasien datang dapat kan tuh ada tuh hasil apa namanya, wah ini kayaknya pernah serangan jantung. Yang pertama kali gue bilang, Pak coba belajar bertahan. Jadi kalau ada serangan bisa bertahan. Wow. Bertahan. Jadi intinya lebih ke arah Pak kita pastikan dulu yuk. Ini kan gue dapat EKG kan cuman sebagai sebuah jejak. Iya. Tadi kalau kita lihat misalnya di tanah ada jejak beruang nih. Kan nggak tahu sekarang beruangnya masih ada apa enggak kan. Oke. Makanya gue bilang coba yuk kita pelajari gitu lebih pasti dengan segala pemeriksaan yang dibutuhkan untuk memastikan apakah benar memang jejak ini adalah sebuah hal yang memang nyata ada. Dan ternyata? Masih belum, baru mau periksa. Oh. Gitu. Tapi intinya Di adalah klinik ini? bukan. Oh, bukan. Saya rujuk ke Oh, sakit iya. yang ada SPJP-nya. Jadi intinya adalah kita periksa dulu ke dokter jantung ya kan. Tapi memang yang harus diketahui adalah kalau misalnya orang pernah kena serangan jantung, maka orang ini berkemungkinan untuk kena serangan lagi.
walaupun dia tidak sadar ketika itu yang Iya, kan pasien tadi ini. kalau kita bicara dia udah nyumbat udah ada sumbatan kan sumbatannya nggak langsung pasti hilang. Mungkin masih nyumbat tapi karena jantungnya tidak berdetak waktu secepat kayak Sekecil kemarin, itu. belum ada kejadiannya lagi gitu loh. Oke. Makanya jadi kalau misalnya pernah ada yang merasakan nyeri dada, periksa. Nah sebelah mana sih? Nah gitu. Sebelah mana? Ntar dulu, tenang ini kan lagi napas dulu, masa gua nggak boleh napas mau ngomong. Ntar biru muka gue. Ngotot lagi tuh orang. Iya makanya. Jadi yang namanya nyeri dada itu kita bisa bedain tanda kutip ini kayak jantung deh, ini kayaknya otot deh gitu kan. Dari bentuk nyerinya. Kalau bentuknya segitiga, nggak ada. Bentuknya gini gimana? Nah itu bentuknya. World Alert. Jadi kalau nyeri dada itu dia sakitnya nyebar bener. Serangan jantung nyebar. Nyebar. Jadi dia sakitnya itu dia cenderung bisa ke tangan, bisa ke leher, bisa ke condet. Coba tuh, condet. Tapi pernah dibahas nih di episode sebelumnya. Kalau penasaran coba cek lagi Instagram, Instagram, cek lagi YouTube. Ada. Oh pernah ya? No, di bawah. Ya, Episode coba scroll ke bawah. Ntar lu beresin dulu. Oh iya. Jangan cabut-cabut dulu. Jadi intinya adalah itu sakitnya tuh kayak lebih ke arah ditiban. Makanya di istilah angin duduk. Gua yang dikerok terus akhirnya meninggal. Kan angin duduk gak boleh dikerok. Ya itu makanya, nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita bicara serangan jantung yang sering terjadi pada masyarakat adalah dikira itu angin. Betul. Makanya kenapa akhirnya orang malah inisiatif buat Kerok. cari koin kerokan. Jadi bukannya buru-buru dibawa ke IGD, malah sibuk mana koin. Iya. Padahal sekarang zaman cashless, teman-teman. QR aja. Anda mau ngerok pakai GoPay kan nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah. Berarti kalau yang nggak nyeri menyebar. Nah kalau nyerinya tajam. Biasa di sini nih. Nah itu sudoken. Sudoken. Tahu nggak sudoken? Kali ada yang bilang Kaligiben. tergantung ya, ada yang bilang kaligiben, ada yang sudoken. Berarti kalau pelari, larinya cuma di satu titik. Nah, kalau cuma satu titik kayak tajem nih di sini doang nih, enggak, itu kemungkinan besar bukan jantung. Itu otot seringnya. Oke. Satu. Yang kedua, sakitnya biasanya makin jadi dengan intensitas naik dan membaik saat turun. Itu juga tanda tuh bahwa ini serangan jantung. Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin itu daripada ragu-ragu ini apa ya, kayaknya agak dibilang tumpul enggak, dibilang enggak, udah periksa aja udah. Dan tolong kita tuh berpikir tuh kalau penyakit tuh suuzon Bung David. Jadi kalau kita curiga sama satu kejadian, jangan singkirkan dulu sebelum terbukti memang tidak. Lewat pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ini jantung apa otot ya, pikir jantung dulu. Biar periksa di EKG apa segala macam. Kan sekarang banyak di puskesmas juga ada. Iya betul. Oke, aku sekarang balik lagi ke pas waktu opening. Dokter nanya lebih baik heart rate atau nafas. Nah, pernah nggak ada orang yang kayak heart rate-nya tinggi nih, tapi nafasnya bener-bener yang slow aja kayak orang. Banyak tadi makanya dengan periksa kemari tadi barusan itu kita bisa ngebaca bahwa rupanya orang ini pas heart rate sekian itu metabolismenya dalam kondisi seperti apa. Karena gini, yang namanya orang ngos-ngosan itu terjadi gara-gara CO2-nya numpuk. CO2 numpuk terjadi gara-gara banyaknya laktat yang keluar, gitu, laktat yang dihasilkan sehingga dia bisa dinetralin jadi CO2. Nah, banyaknya laktat yang keluar apa enggak kan tergantung laju metabolismenya. Ada orang yang memang walaupun dia heart rate sudah sudah tinggi, metabolisme masih santai. Sekarang ada nggak kalau dibalik? Heart rate tinggi nih, lewat jam atau lewat apa, tapi hapus gini biar saya perbaiki. Salah tadi. Ada nggak nafasnya ngos-ngosan? Padahal gitu, tapi heart rate-nya ya biasa aja. Ya itu biasanya memang ada masalah dengan jantung kalau kayak gitu. Jadi orang dengan penyakit jantung? Iya, berarti kan dalam kondisi nadi biasa terus dia ngos-ngosan berarti kan ada yang salah lah. Oke. Nah gitu, atau memang ada juga orang yang memang dia tidak terlatih atau tidak terbiasa berada di zona tinggi. Buat orang yang biasa lari, buat orang yang biasa olahraga mungkin 150 itu masih biasa gitu buat kita. 150? Bisa. Itu M150 kan bukan sponsor Bung David. Yaudah, yuk. Jadi intinya adalah, tadi apa sih kok bau ya? Ada orang yang 150 tuh udah bisa. Salah lagi sama gue. 150 itu udah kayaknya buat kita kan biasa gitu ya. Tapi orang-orang yang jarang olahraga, orang yang jarang gerak, mungkin segitu udah ngos-ngosan. Nah itu, jadi antara memang jantung bermasalah atau memang dia simply nggak terbiasa dengan physical activity. Betul-betul. Berarti kesimpulannya adalah teman-teman jangan pernah mengabaikan heart rate, mau itu menurut kalian normal, tapi kalau sudah diambang batas,
please cek kesehatan. Pastikan, jadi pastikan memang kalau kita mau ugal-ugalan, jantungnya mau diajak ugal-ugalan bermain dengan heart rate tinggi, pastikan dia emang layak buat diajak main tinggi. Jangan Periksa. main diajak gitu aja, karena nanti bisa lewat gitu aja. Itu apa maksudnya apa sih? Kalau jantung diajak main cepet-cepet gitu aja. Diajak main tuh maksudnya gimana? Jantung main yuk. Nah, jantung. Diajak ugal-ugalan, ya. tapi bisa kelewatan. Iya takutnya gitu. Karena gini, orang kalau misalnya dia jantungnya normal, ya mau diajak ugal-ugalan pun nggak masalah. Paling blackout. Jadi kalau misalnya orang nih jantungnya enggak blackout. Oh. Blackout Lisa, Jenny, Blackpink. Sorry. Pingsan gitu, tapi bangun lagi maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang emang kemudian dia lari kemudian meninggal, itu jantungnya pasti udah mulai ada masalah. Tapi kalau misalnya dia jantungnya sehat, mau diajak heart rate sampai 200 lebih pun, kalaupun nggak sanggup paling pingsan doang tapi bangun lagi ntar. Jadi tadi kalau teman-teman emang tipikal yang kayak enggak, gue nggak mau ngeliat heart rate, pokoknya gue mau gas meskipun heart rate gue tinggi, ya silahkan. Tapi tadi make sure jantungnya aman. Itu dia pesan dari Dr. Dika. Make sure jantungnya aman. Yes. Oke. Ya. Waktu kita nggak aman, berarti kita langsung closing cepat sekali ya. Kalau itu saya pamit. Ya, Dr. Dika dadah. Ya, kalau ada tanya di bawah di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Nggak akan dijawab. Mau ngejawab. Dijawab. Bye. Bye.